Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Rabu 27 Desember 2023. Dan tentunya kami akan menyajikan berita atau juga konten yang telah dimuat di Tribun Timur Cetak edisi hari ini, tepatnya Rabu 27 Desember 2023. Ada beragam informasi yang akan kami sajikan dan akan Vio sampaikan buat Tribuners. Tapi sebelum itu mungkin Vio juga sampaikan buat Tribuners jika mungkin lebih detailnya untuk membaca Tribun Timur Cetak bisa langsung mengakses di portal berita kami makassar.tribunnews.com, kemudian pilih kategori e-paper. Atau juga mungkin bagi yang lebih senang untuk baca secara fisik atau melalui koran, boleh berlangganan dengan menghubungi di nomor 0411 811 5500 atau melalui SMS atau via WA di nomor 081141355555. Limanya sebanyak 4 kali. Dan juga langsung saja kita beralih ke halaman pertama karena ada beberapa halaman yang akan Vio tampilkan dan sajikan buat Tribuners. Di halaman pertama dengan highlight Legislator Senayan ketinggalan pesawat di Makassar. Ini seputar hari libur dan juga menjelang tahun baru. Memang informasi yang kami sajikan merupakan bagaimana pergerakan mungkin arus mudik, salah satunya adalah melalui jalur udara. Dan ini ada yang menarik juga karena Legislator Senayan ketinggalan pesawat di Makassar, dan ini dirasakan oleh anggota DPR RI dari Sulsel Latindro Latunrun juga ketinggalan pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pekan lalu. Kemudian di samping kiri dari headline kita yang terpampang nyata ini ada grafis bahwa bagaimana pergerakan pesawat per tanggal 25 Desember 2023, juga pergerakan penumpang di tanggal yang sama, masih di tanggal 25 Desember 2023, di mana merupakan data 2 hari lalu, tepatnya hari Natal kemarin. Kita bisa lihat bahwa ada 181 pesawat, 90 datang dan juga 91 berangkat. Dan untuk pergerakan penumpangnya, di mana lebih banyak yang datang ya dari angka yang ditampilkan. Namun ada juga informasi yang disampaikan bahwa turun sebanyak 22% dibandingkan hari sebelumnya 29.058 orang. Turun 15% dibandingkan tahun lalu 26.733. Mungkin ini merupakan faktor banyak yang memilih liburan ke luar negeri sih, karena memang akhir-akhir ini kita lihat dimanapun data atau juga yang dilakukan orang-orang lebih banyak yang ke luar negeri ya. Oke, selanjutnya ini juga ada informasi terkait pelebaran bandara tak kunjung rampung. Boleh di scroll sedikit? Baik. 4 tahun berlalu proyek Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tak kunjung selesai. Proyek penambahan kapasitas bandara ini dikerjakan sejak 2019 lalu. Sejatinya, proyek Bandara Sultan Hasanuddin ini ditargetkan rampung pada tahun 2021, namun hingga Desember 2023, proyek tersebut masih belum rampung. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa ke halaman 7 untuk diakses juga melalui e-paper. Kemudian dari pelebaran bandara tak kunjung rampung, kita juga ada WNI di Taiwan sudah terima surat suara Pilpres 2024 dan langsung disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari. Maka kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam catatan surat suara dalam formulir. Ini merupakan lanjutan dari sebuah video berdurasi singkat viral di media sosial, di mana video itu memperlihatkan seorang warga negara Indonesia telah mendapatkan surat suara pemilihan presiden tahun 2024. Padahal agenda pencoblosan baru akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan seperti biasanya di halaman 1 ini tentunya akan dialihkan ke halaman 7, dan untuk lebih lengkapnya nanti Tribuners bisa akses melalui portal berita kami atau juga bisa nanti mendapatkan
fisik dari Tribun Timur Cetak. Selain itu, di bawah dari WNI di Taiwan sudah terima surat suara. Kita juga ada headline ex-PPS penerima Rp200.000 dari Bacalek lawan KPU. Ini informasi yang ada di Kota Makassar, di mana gara-gara kedapatan menerima uang Rp200.000 dari salah satu calon anggota legislatif, 4 anggota panitia pemungutan suara dan 1 anggota panitia pemilihan kecamatan Ujung Pandang, Makassar diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Makassar. Pemberhentian itu tertuang dalam surat keputusan KPU Makassar nomor 500 tahun 2023 yang diterbitkan pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Pemecatan dalam SK itu karena ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2024. Dan juga ini langsung disampaikan dari keputusan KPU Makassar menetapkan pemberhentian tetap terhadap anggota panitia pemilihan kecamatan Ujung Pandang dan anggota panitia pemungutan suara di beberapa kelurahan pada kecamatan Ujung Pandang. Dan ini merupakan informasi yang tentunya harus diperhatikan oleh semua lapisan masyarakat, baik itu yang merupakan bagian dari PPS maupun juga PPK, untuk selalu netral dan tidak menerima apapun dari calon anggota legislatif. Dan seperti juga disampaikan di halaman 1, selain ada berita tentang penerbangan dan juga angka dari pergerakan penumpang di pesawat, maksud saya di angkatan melalui jalur udara, kami juga ada tampilkan terkait bagaimana informasi mengenai pemilu di 2024, dan juga di paling kanan bawah ini yang merupakan hal menarik bagi setiap orang karena ini merupakan masa liburan, di mana headline kita yaitu mal tetap jadi pilihan di waktu libur. Terpampang nyata dari dokumentasi yang ditampilkan, ini merupakan wahana di Trans Snow World yang terletak di salah satu mall yang ada di Makassar, yaitu Trans Studio Mall. Dan juga ini ada penyampaian bahwa untuk angka persentase ini sebanyak ada, kita lihat di angkanya bahwa di Nipa Park Makassar misalnya, mall yang terletak di jantung kota Makassar ini mencatat jumlah pengunjung selama Januari hingga November 2023 sebanyak 3 juta orang. Dan untuk di TSM sendiri, ya maksud saya masih di Nipa Mall, di Nipa Mall ini mencapai rata-rata pengunjung di weekdays mencapai di angka 8.000. Kemudian di weekend bisa 12.000 hingga 13.000 pengunjung. Untuk lebih lengkapnya, tentunya kami sudah menghimpun dalam bentuk video yang disampaikan oleh rekan Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Kakak Rex. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak. Jadi, apa kabar di halaman Baru 1? ketemu lagi ya. Iya. 2-3 hari kalau ya, bagi yang sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan. Semoga damai Natal ini selalu ada di kita semua. Buat teman-teman para Tribuners, Ya. Tribun Timur kembali hadir lagi di Cetak hari Rabu 27 Desember 2023. Jadi kita berbicara sekarang tentang mudik. Iya. Mudik. Kalau ada mudik Lebaran, sekarang ada mudik Natal dan Tahun Baru. Jadi, ini kita bicara khusus mudik yang melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi berdasarkan data dari Angkasa Pura, ada lonjakan penumpang dari sebelum Natal atau minus 4 sebelum Natal. Itu jumlah penumpang yang datang ke Makassar, yang datang ke Bandara Sultan Hasanuddin pada H-3 itu sudah mencapai 18.925 penumpang per hari. Sementara yang berangkat 9.583. Puncaknya itu terjadi pada
tanggal 23 Desember, yaitu atau H-2, ada kurang lebih 18.900 penumpang yang datang ke Makassar, ke Bandara Betul. Samsudin. Sementara yang berangkat kurang lebih 9.015 orang. Jadi ini merupakan angka tertinggi pada bulan Desember, jumlah penumpang tertinggi di angka Desember. Namun menurut Angkasa Pura, jumlah ini sebenarnya agak menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Ada penurunan sebanyak 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Jika tahun ini totalnya sama dengan 26.733 penumpang. Jadi ada penurunan sedikit. Belum diketahui apa penyebab penurunan, kemungkinan besar ya karena harga tiket yang sangat tinggi. Jadi Makassar, Jakarta saja itu harganya hampir 2 juta dengan menggunakan pesawat, dengan menggunakan Lion Air Group 2 juta lebih. Nah, bagaimana dengan maskapai lainnya? Nah, dari kasus peristiwa tingginya dari momen tingginya jumlah penumpang ini, ada cerita menarik dari salah satu anggota DPRD dari Partai Gerindra, yang juga merupakan mantan Bupati Nrekang, Latinro. Jadi dia itu mau berangkat ke Jakarta. Nah, dia berangkat pesawat pertama menggunakan Batik Air. Di tengah perjalanan dia tiba-tiba dapat beritahu notifikasi bahwa pesawatnya jadwalnya diubah. Jadi jadwalnya diubah. Nah, jadwalnya dimajukan. Nah, karena dia merasa sudah mau berangkat dengan sesuai tepat waktu, ternyata pesawatnya sudah pas sampai sana, ternyata pesawat sudah berangkat. Jadi ya otomatis dia harus ditinggalkan oleh maskapai. Dia merasa kesal karena di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, tiba-tiba dia mendapat perlakuan yang kurang mengenakan di Bandara Hasanuddin. Jadi dia minta supaya pihak maskapai melakukan evaluasi terhadap pelayanannya supaya tidak ditinggalkan oleh para penumpangnya. Jadi itu insidennya yang membuat legislator Gerindra itu kesal. Supaya untuk lebih lengkapnya bagaimana jalan ceritanya, silakan baca Tribun Timur edisi Rabu 27 Desember 2023. Kemudian berita menarik lainnya adalah tentang 9 anggota PPS dan PPK di Makassar yang dapat sanksi. Jadi dari 9 itu 5 diantaranya dipecat, 4 PPS dan 1 PPK. Nah, ini menarik. Kenapa dipecat? Karena berdasarkan hasil investigasi dari KPU Makassar, ternyata mereka ini menerima uang dari salah satu bakal calon legislatif di kecamatan di Makassar punya lah. Salah satu daerah di Makassar. Jadi dia berapa jumlahnya? 200.000 per orang. Nah, jadi hanya gara-gara 200.000 per orang, dipecat. Jadi hanya gara-gara dia terima 200.000, dia terpaksa dipecat dari jabatannya sebagai anggota PPS dan PPK. Nah, dia aku sendiri bahwa dia terima uang itu 200.000 dari bakal calon legislatif itu. Tapi bagi KPU Makassar ini adalah pelanggaran etik yang sangat tidak bisa diterima. Jadi makanya salah satu hukumannya adalah 5 orang dipecat, 4 PPS dan 1 PPK. Nah, yang menariknya lagi ini bahwa setelah dipecat salah satu anggota mantan PPS ini mengadu ke KPU Sulsel. Mereka bilang ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena dia bilang begini, kita ini 9 orang, semuanya terima uang 200.000. Tapi kenapa yang 4 orang itu
kenapa yang kami ini 5 orang dipecat, 4 orang hanya diberi sanksi tertulis. Nah itu yang membuat dia jengkel. Makanya dia mengadu ke KPU Sulsel dan Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Nah sampai sekarang belum ada update dari KPU Makassar apa perkembangannya. Tapi silakan kalau mau update lagi, silakan baca Tribun Timur edisi Rabu 27 Desember 2023. Itu saja mungkin Faiz berita yang lagi hits di Makassar sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Baik, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke rubrik Mata Lokal Memilih yang ada di halaman 8 dari Tribun Timur Cetak. Dengan headline yang paling terpampang nyata adalah Dhani Adnan harus pegang posisi strategis di partai. Dan ini merupakan berita mengenai politik di mana kita ketahui bahwa menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tinggal 48 hari lagi, tepatnya 14 Februari 2024 nantinya. Dan juga kita ada menampilkan grafis bakal calon gubernur Sulsel usulan partai politik, di mana ada Partai Golkar dan juga Partai PDI Perjuangan, dan ini merupakan sumber dari Tribun Timur langsung ya, di mana Partai Golkar ada beberapa nama, ada Adnan Purikta Ihsan, Ilham Arif Sirajuddin, Indah Putri Indriani, Nurdin Halid, dan Taufan Pawe. Sedangkan dari PDIP ada Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Adnan Purikta Ihsan. Dan langsung disampaikan oleh pengamat politik dan juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel bahwa semua kader berpeluang kita usung maju calon kepala daerah jika berhasil memenangkan partai dan capres PDI Perjuangan di daerahnya. Kemudian pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar mengatakan, artinya penekanannya popularitas Dhani dan Adnan sudah ada, kepemimpinannya sudah jelas, tetapi satu yang harus diperkuat adalah bargaining position di partai. Dan ini di samping kanan, kader PDI Perjuangan peluang usung Dhani Budiman. Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel, Ridwan Andi Witiri, mengatakan kader Partai Banteng diharapkan bekerja keras di Pileg dan Pilpres 2024. Kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah adalah Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, dan Bupati Luwu Timur Budiman. PDI Perjuangan punya target hat-trick kemenangan di Pilpres dan Pileg 2024 ini. Ridwan Witiri mengatakan indikator kader diusung yakni jika berhasil memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan PDI Perjuangan menargetkan Ganjar Mahfud meraih minimal 31% suara di Sulawesi Selatan. Sulsel diharapkan jadi provinsi penyumbang suara bagi Ganjar Mahfud MD. Dan ini targetnya minimal 31-50% kata Ridwan Witiri. Dan Wali Kota Makassar Dhani Pomanto dan juga Bupati Goa Adnan Purikta Ihsan perlu memegang jabatan strategis di partai politik pendukung untuk memperkuat dukungan internal. Selain itu ada grafis Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024 yang langsung disampaikan oleh Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar, di mana tema Makassar 2024 menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Untuk informasi lebih lengkap dari rubrik Mata Lokal, tentunya kami juga sudah menghimpun dokumentasi video yang telah disampaikan oleh rekan Tribun Timur. Berikut laporannya. Gimana ini soal pemilihan gubernur ini? Pemilihan gubernur ini sudah hangat, Bang. Iya. Jadi seperti PDIP sudah menjanjikan kepada Dhani Pomanto dan Adnan, Pak Dhani, Pak Adnan, ketika Anda memenangkan Ganjar Mahfud, maka yakin dan percaya Anda akan diusung pada pemilihan gubernur mendatang. Iya. Ini menarik karena ini sebuah janji dari ketua partai. Iya. Karena memang juga Pak Dhani ini sudah menjadi kader PDIP, kemudian Adnan ini meskipun sekarang dulu ya terdaftar sebagai kader Partai Golkar, cuman sudah 2 kali diusung oleh PDIP di Goa. Sehingga itu juga yang membuat PDIP yakin bahwa Dhani Pomanto dan Adnan
Purista Iksan akan memenangkan Ganjar di daerahnya masing-masing Iya, iya. di Makassar dan Goa. Nah, kita lihat lah ya, apakah memang ada pergerakan untuk memenangkan. Yes. Nah, Anda ceklah di bawah sendiri. Pembaca biasanya bisa tahu bagaimana pergerakan. Mm-mm. Nah, Pak Dhani nampaknya punya langkah sedikit maju Mhm. dengan menempatkan menantunya sebagai ketua tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, kemudian kalau Pak Adnan beberapa jaringan-jaringannya, sahabat-sahabatnya didorong masuk ke PDIP. Mm-mm. Nah, kita sebutlah ya, Wakil Bupati Goa, Iya. Abdul Rauf Malagani, itu kan sebagai kader PDIP. Mm-mm. Bahkan di rumahnya itu besar sekali tuh Baliho. benderanya PDIP. Oh, iya. Nah, tutupi pagar semua. Kira na tutupi karena bos. Kemudian mantan sekdanya Pak Adnan, Mm-mm. Ibu Siti Kamsina. Iya. Nah, dia masuk di PDIP. Beberapa juga temannya Pak Adnan di komunitas 88 seperti Faisal Hijaz. Kalau kita kenal namanya Faisal Hijaz itu mirip-mirip dengan tokoh agama dari Goa, Iya. Hijaz Dain Santri, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Goa. Nah, seperti itu. Jadi ini memang beberapa memang orang-orangnya memang masuk ke situ. Tapi yang menarik karena beberapa juga keluarga-keluarganya dari Pak Adnan, termasuk seperti Irman Yasil Limpo itu di Gerindra. Nah, kemudian Ibu Tenri Yasil Limpo di Nasdem, Ibu kita di Nasdem, dan lain-lain. Pak Sarul juga di Nasdem. Belum pernah kita dengar Pak Sarul mundur dari Nasdem. Iya. Nah, jadi memang terbagi kalau itu. Tapi kalau saya lihat Pak Dhani agak sedikit aneh karena dia mengambil peran langsung masuk ke dalam struktural ke tim pemenangan daerah. Iya. Nah, cuma kan ini kita lihat bagaimana elektoralnya. Ya, kalau saya lihat ini standar ya. Target dari kemenangan Ganjar di sini yang ditetapkan oleh PDIP sekitar 31%. Iya, iya. Sampai 51%. Nah, kita lihatlah, karena kan ini kemungkinan dua putaran. Jadi nampaknya untuk di awal ini pun belum terlalu kencang lah. Karena kan banyak pertimbangan logistik, pertimbangan strategik. Misalnya kita sudah habiskan logistik di putaran pertama, masuk di putaran kedua di Pilpres tidak ada apa-apa. Nah, jadi kemungkinan kalau kita lihat semua kepala daerah, semua elit-elit politik akan wait and see sampai selesai di putaran pertama. Betul. Setelah putaran pertama, mereka masuk nih terang-terang mendukung. Iya, tahu. Sama di Jakarta toh? Iya. Nah, di Jakarta kan begitu. Karena ini 3 pasangan calon dan belum ada survei yang menempatkan semua calon presiden di atas 50%. Iya. Nah, sehingga ini menjadi nampaknya kalau saya lihat wait and see dari semua elit-elit di sini. Kecuali partai yang betul-betul mendukung kadernya seperti Gerindra kan Sami. sudah nasem ya. Mana putaran pertama, putaran kedua tetap di Prabowo. Iya. Dan memang aturannya Gerindra kan komando. Iya. Jadi semua kader harus pasang fotonya calon presiden. Iya, tahu. Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Iya. Semua balihonya pasti begitu. Begitupun dengan PDI. Semua kader pasang fotonya Ganjar dan Mahfud. Nah, jadi pasti mereka yang berbeda dengan beberapa partai-partai pengusung yang tidak dari situ. Biasanya kan sendiri ketua umumnya jadi pasang. Karena sangat mereka mungkin juga melihat bahwa jangan sampai efek ekor jasnya ini, dan ini kelihatan pun di survei, efek ekor jas ini justru masuk memang ke partainya dari calon presiden. Iya, tahu. Jadi masuk ke partai lain. Sehingga mereka tidak mungkin melihat itu, sehingga tidak terlalu mengkampanyekan calon presiden di setiap alat peraga kampanye.
Begitu kira-kira Puan. Oke deh Kakak. Baik, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke halaman Tribun PSM. Dan ini ada 3 nama yang akan kita bahas, di mana yang pertama adalah Yuran bek asing terbaik, dan juga ada Yance fokus pemulihan cedera, serta Sefreza lebih banyak dari kiper timnas. Yang pertama, Yuran bek asing terbaik ini merupakan informasi mengenai Yuran Fernandes masih jadi figur penting di pertahanan PSM Makassar musim 2023-2024. Keberadaannya membuat lini pertahanan Laskar Pinisi sangat solid. Hingga pekan 23, Yuran Fernandes menjadi salah satu bek tengah asing yang menonjol karena penampilannya garang di lapangan. Pemain asal Tanjung Verde itu kuat dalam bertahan dan tajam mencetak gol. Perihal kekuatan bertahan ini dinilai berdasarkan tackle, ball recovery, intercept, dan sapuan dilakukan. Dalam hal tackle, Yuran Fernandes menjadi yang terbaik kedua. Pemain nomor punggung 4 ini dicatatkan 35 tackle, hanya kalah dari bek Persik Kediri, Anderson Nascimento dengan 36 tackle. Dan juga Yance fokus pemulihan cedera. Ini pemain PSM Makassar, Yance Sayuri, fokus pemulihan cedera di jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Pemilik nomor punggung 23 ini memang alami cedera kambuhan selama ini. Akibatnya ia tak bisa membela PSM Makassar di sejumlah laga. Cedera awalnya diterima ketika PSM Makassar lawan Persis Solo. Setelah itu ia tetap bermain tapi sering diganti di pertengahan laga. Kemudian Yance absen di 5 laga PSM Makassar di Liga 1 dan EFC Cup. Waktu libur kompetisi dimanfaatkan oleh Yance untuk pemulihan dan didampingi oleh fisioterapi agar lebih sembuh dari cedera sembari latihan ringan. Kemudian Sefreza lebih banyak dari kiper timnas, di mana Reza Arya membuktikan sebagai salah satu kiper lokal terbaik di Indonesia saat ini. Bersama PSM Makassar, kiper berusia 23 tahun ini mencatatkan 59 save dari 20 laga. Torehan save-nya itu membuatnya berada di peringkat 5 kiper save terbanyak, hanya kalah dari kiper Borneo Nadeo Argawinata serta 3 kiper asing yakni kiper Arema, ada juga kiper Bali United dan juga kiper Dewa United. Dan untuk informasi lebih lengkapnya dari rubrik Tribun PSM, tentunya kami juga akan menyajikan dokumentasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Wako PSM Makassar. Saya dengar ini Yuran menjadi bek terbaik ya? Iya, kalau ini berdasarkan statistik ini kalau diperbandingkan dengan bek-bek asing lain. Iya. Liga 1 ini sekarang. Ya coba ulasan taruh deh kakak sama dia. Nah, kalau kenapa kita katakan bahwa Yuran ini menjadi bek terbaik, tentu ada indikatornya. Yuran memang sejauh ini menjadi bek yang sangat kuat dalam bertahan dan cukup tajam dalam urusan mencetak gol. Yuran memiliki kemampuan dalam reading the game, kemudian punya kemampuan membaca permainan yang bagus, kemudian punya jiwa kepemimpinan yang bisa mengomandoi pemain-pemain di sektor lini belakang PSM Makassar. Nah, jika kita berkaca pada statistik Yuran dengan bek-bek asing yang dimiliki klub lain di Liga 1, Yuran merupakan salah satu yang terbaik. Secara bertahan itu dinilai dengan intercept, kemudian tackle, ball recovery, serta sapuannya. Nah, jika berdasarkan intercept ini, Yuran menjadi salah satu bek asing dengan jumlah intercept terbanyak dengan 106 intercept. Dia peringkat 4 hanya kalah dengan bek Renan Alves, Melik Barito, kemudian Kleberson dari Madura United, serta Christian Rontini di Persita Tangerang. Kemudian secara ball recovery, Yuran Fernandes ini yang paling tinggi. Kita tahu bahwa kerap serangan dilakukan PSM ini dimulai dari Yuran Fernandes. Nah, catatannya itu sekitar 81, disusul untuk ball recovery lainnya yaitu pemain PSM sendiri Yance Sayuri dengan 67 ball
recovery. Nah, untuk secara mungkin jumlah sapuan masih berada di 3 besar, namun dalam urusan mencetak gol, Yuran Fernandes ini cukup tajam dengan perolehan 2 gol yang ditorehkan sejauh ini untuk di Liga 1. Namun selain itu dia juga cukup tajam di AFC Cup di musim ini dengan 1 gol dan 1 asisnya. Untuk jumlah gol sendiri dari Yuran hanya kalah dari Renan Alves dan Anderson Nascimento yang merupakan bek asing dari PS Barito Putra dan Persik Kediri yang sudah mengoleksi 4 gol, sedangkan untuk 3 gol lainnya ini dimiliki oleh Leo Lelis dengan 3 gol serta Christian Rontini. Bahwa kenapa keunggulan gol ini lebih banyak daripada Yuran, karena memang secara eksekusi bola mati khususnya tendangan bebas ini lebih banyak diambil oleh pemain-pemain ini. Nah, selain berita terkait Yuran, ada terkait Yance Sayuri. Iya. Kenapa Yance Sayuri? Yance Sayuri ini memanfaatkan waktu libur jeda kompetisi untuk fokus dalam pemulihan cedera. Iya tahu. Kita tahu selama setengah musim ini bisa dikatakan Yance tidak terlalu optimal ketika bersama PSM Makassar. Dia alami cedera ketika pertandingan Persis Solo, meski tetap beberapa kali main sebagai starter, tapi di pertengahan babak pertama ataupun sudah memasuki babak kedua dia langsung ditarik karena alami cedera kambuhan. Nah, untuk akibat cedera itu dia sudah absen di 5 laga bersama PSM baik di Liga 1 maupun AFC. Salah satunya itu ketika absen lawan Sabah dan Persik Kediri sebelum jeda kompetisi. Nah, untuk sekarang pemulihannya ini ditangani oleh fisioterapi dan sambil latihan ringan untuk pemulihan. Tentu harapannya adalah ketika kompetisi sudah kembali bergulir di awal Februari mendatang, dia sudah fit secara 100%, karena akibat cedera dialaminya juga dia harus dicoret dari pemusatan latihan timnas Indonesia yang telah berangkat di Turki pada beberapa waktu lalu. Begitu Kak Uca. Luar biasa. Semangat Ki. Baik, Tribuners, itulah tadi review highlight koran atau highlight Tribun Timur Cetak edisi Rabu 27 Desember 2023. Dan tentunya informasi ini bisa Tribuners akses di website kami, portal berita kami di makassar.tribunnews.com, atau juga mungkin bagi Tribuners yang masih senang untuk membaca secara fisik atau koran, bisa berlangganan dengan menghubungi nomor 0411 8115500 atau bisa melalui SMS maupun WA di nomor 081 1413 5555. Limanya sebanyak 4 kali. Dan untuk itu terima kasih Tribuners masih setia menyaksikan program Highlight Tribun Timur Cetak. Jangan lupa untuk saksikan program reguler lainnya yang akan disajikan melalui YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.